Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan yang tidak kalah penting ialah nikmat beribadah di bulan suci Ramadan. Sebab apa? Sebab banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Banyak juga orang yang dikasih kesempatan sama Allah, dipertemukan, dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak gembira, tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sering tuh kita dengar ada orang, ya Ramadan, gak bisa makan siang-siang dah, nggak bisa minum jus siang-siang dan nggak bisa gibahin orang dan ini saya tunjukin ke sana gitu, kan biasanya begitu. Tapi padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikutip dalam kitab Duratun Nasihin karangan Asy-Syaikh Utsman Al-Hubawi, Rasulullah bersabda: "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang senang, yang bahagia, yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, kata Rasulullah apa? Diharamkan jasadnya atas api neraka. Baru girang doang, baru senang doang, udah banyak sekali manfaatnya. Pernah kita dengar cerita yang masyhur bahwa pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, beliau kita ketahui meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam kisahnya, setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Abu Thalib senang, gembira dengan datangnya Nabi. Sama kita juga harusnya gembira, apalagi dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan bulan mulia yang di dalamnya banyak rahmat, banyak kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bonusnya ibu-ibu. Ya, ibaratnya kalau belanja online banyak gratis ongkirnya bulan Ramadan. Makanya dimanfaatkan dengan baik. Ini yang ketawa biasa belanja online kayaknya. Ya, jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka sepatutnya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Lebih-lebih kita menjalankan ibadah dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat dan penuh kesungguhan. Maka nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan lebih jauh dibandingkan dengan yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi bahwa diharamkan jasadnya atas api neraka. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan untuk suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya, pengikutnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kupas ini, kupas kepanjangannya apa kupas? Kuliah pas-pasan ya. Yang bacain materi pas-pasan, materinya pas-pasan juga. Jadi namanya kupas, masya Allah. Bisa aja nih yang ngambil nama pas gitu. Dan dalam materi kupas kali ini, saya ingin bacakan satu buah hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti sama-sama kita renungkan apa yang menjadi maksud dari Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa merepresentasikan dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan. Sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala fi dhillihi, dalam naungannya, dalam jaminannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu enggak ada lagi jaminan, enggak ada naungan kecuali naungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan nih. Yang pertama apa? Kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, imamun adil. Insyaallah nih hadisnya udah banyak yang hafal ya, udah banyak yang tahu, udah banyak yang dengar. Jadi yang pertama kata Nabi SAW, orang yang akan mendapatkan naungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Mana nih pemimpin nih? Kapan lagi kita ngomelin pemimpin kan? Paling nanti pas sudah rapi, ke ruangan ya. Pemimpin yang adil, kata Rasulullah SAW, ini orang yang pertama nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab pemimpin ini adil. Sekarang saya mau tanya, adil itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu makna adil secara umum? Merata. Saya nggak bisa ngasih hadiah. Kalau yang ngasih hadiah besok Ustaz Asep ya. Jadi yang jawab saya nggak kasih hadiah, cuma nanya doang ini. Makanya besok jangan sampai nggak datang. Besok hadiahnya banyak. Saya doain mudah-mudahan ada baju koko, sarung, jilbab, baju gamis. Ya, Ustaz ya. Request. Boleh dong. Ya, makna adil menurut dalam bahasa itu artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan timbangannya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, itu adil. Jadi kalau kita buang sampah pada tempatnya, berarti kita adil.
Lawannya adil apa? Zolim. Artinya apa zolim? Kebalikannya dari adil. Menempatkan sesuatu enggak pada tempatnya. Buang sampah sembarangan, zolim. Maka pengertian adil dan zolim ini mari kita representasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan kita maknai adil dan zolim dulu gitu. Ini kita kira-kira udah adil belum? Ini kira-kira kita zolim enggak? Kalau udah begitu, nanti kita jadi pemimpin. Suatu saat kita jadi pemimpin, kita akan tahu ukuran-ukurannya sampai di mana. Bahkan kalau kita telaah, kita baca Quran bisa zolim. Loh, baca Quran bisa zolim kenapa? Karena ketika kita baca Quran, kita tak menempatkan huruf-hurufnya sesuai dengan makharijul huruf, sehingga baca Quran kita menjadi baca Quran yang zolim. Makanya mumpung ada kesempatan buat belajar Al-Quran, belajar makharijul huruf, belajar. Biar apa? Kita baca Quran jadi orang yang baca Qurannya adil. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjadi pemimpin yang adil, ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar, maka Allah nanti akan jamin kita, Allah akan naungi kita nanti di yaumil akhir kelak. Itu yang pertama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi berarti ditujukan buat para pemimpin. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ialah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda yang dia gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buat para pemuda nih berarti. Ya, Ustaz Muhlis, Ustaz Irwan. Ini hadisnya buat para pemuda. Yang kedua golongannya buat para pemuda. Dia ada waktu untuk tidak melakukan ibadah kepada Allah, tapi dia malah melakukan ibadah kepada Allah. Dia lakukan waktu luangnya untuk berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia manfaatkan waktu luangnya buat ngaji, buat menelaah firman-firman dan kalamullah. Pemuda-pemuda ini yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita doakan untuk para pemuda-pemuda di sini, mudah-mudahan menjadi golongan yang dimaksud dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang akan mendapatkan naungan dan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'ud. Yaitu orang yang gemar datang ke masjid, gemar datang sholat berjamaah di masjid. Ketika dia keluar dari masjid, maka hatinya resah, pengen buru-buru balik lagi ke masjid, pengen buru-buru sholat 5 waktu, sholat berjamaah. Nah, orang-orang seperti ini juga nanti akan mendapatkan naungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan bahas lama-lama, kasihan ibu-ibunya mau bikinin buat buka puasa. Iya Bu? Iya tuh, udah semangat banget jawabnya. Soalnya tadi requestan dari ibu-ibu juga, Tat, jangan lama-lama ya. Kemudian yang keempat, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir kelak ialah wa rajulun zakarallahu fi khalwatin fafadat 'ainahu. Ialah orang yang dia senang berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, sampai-sampai dia bersedih, nangis matanya, mengalirkan air mata saking dia rindunya. Rindu, senang berzikir. Jadi kesendiriannya dilakukan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ada kesempatan dia untuk mungkin bermain-main, dia nongkrong di warung kopi, kafe, tapi enggak dia lakukan. Dia malah lebih memilih untuk berzikir dalam kesendiriannya
sehingga dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak. Udah keberapa tuh? Ke lemes banget. Udah keberapa tuh? Masya Allah. Sahurnya pakai mie goreng kayaknya. Lemes sama kerupuk, jadi melempem. Yang kelima, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, yaitu kedua orang yang dia bertemu saling mengasihi. Dia bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Dia berteman bukan sembarang berteman, tapi berteman dia mendatangkan manfaat, saling mengambil manfaat antara yang satu dengan yang lainnya. Bukan berteman untuk ada apa-apanya. Mentang-mentang dia kaya dideketin, mentang-mentang dia bertahta dideketin, mentang-mentang dia pemimpin dideketin, ditemenin. Tapi kalau bukan pemimpin, bukan orang yang bertahta, bukan orang yang kaya, maka dia nggak mau nemenin. Nah, itu nggak termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat naungan dari Allah. Yang mendapat naungan dari Allah ialah kedua orang yang saling mengasihi. Dia bertemu karena Allah dan dia berpisah juga karena Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang akan mendapat naungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun da'athu imra'atun zatu nasibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin, yaitu orang yang digoda oleh perempuan yang cantik, perempuan yang kaya, diajak untuk bermaksiat kepada Allah, tapi dia ngomong, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya saya takut dengan azab Allah, sesungguhnya saya takut dengan siksaan Allah. Orang-orang yang seperti ini juga yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sama biasa ditujukan buat pemuda, terutama buat Ustaz Mukhlis yang sering digodain perempuan. Kalau orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dideketin dengan perempuan, digodain, dia ngomong inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau Ustaz Mukhlis ngomong ini dia kesempatan. Tapi enggak ya Ustaz Mukhlis ya. Enggak sekali. Nah, orang seperti itu dia mampu menahan syahwatnya, dia mampu untuk menahan untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah jaminkan atasnya naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Dan yang terakhir, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala ialah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ialah orang yang gemar bersedekah, bahkan sedekahnya ini secara sembunyi-sembunyi, fa'akhfaha, dia sembunyikan amal ibadahnya, dia sembunyikan sedekahnya, bahkan sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang tangan kanannya sedekahkan. Perumpamaannya begitu. Ibaratnya dia sedekah, orang lain nggak usah tahu, nggak usah diliput YouTube. Aduh, saya lagi diliput YouTube lagi. Ustaz Nasrul, udah pas kan ya? Saya ngeliat di YouTube yang kemarin pada ngisi tausiah, kupas pada diupload di YouTube, masya Allah. Malu saya. Kenapa saya lagi yang disuruh? Kemarin lihat ceramahnya Ustaz Mas Daim, masya Allah. Padahal tidur saya. Ceramahnya yang guru-guru SMP, ada Ustaz Ade mungkin, Ustaz Said, Ustaz Lukman, sama siapa lagi itu satu lagi?
Masya Allah, bagus banget ceramahnya. Kayaknya udah dipersiapin gitu. Pas saya dikasih tahu pas kemarin hari Senin, itu juga mau Pak dikasih tahu, ente besok ngisi gitu. Pas saya lihat jadwalnya, mana jadwalnya? Udah beda dari yang kemarin dan dikasih tahu. Saya lihat tulisannya namanya Ustaz Kapi. Iwan ketawa ya. Saya pantesan saya bilang, saya kirain siapa Ustaz Kapi, ternyata saya. Nah, orang ini dia gemar bersedekah tanpa orang lain tahu apa yang dia sedekahkan. Sehingga apa? Sehingga amalan yang bersembunyi-sembunyi ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir kelak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian jamaah hadirin salat zuhur, Ustaz Ustazah, mudah-mudahan dari hadis yang saya sampaikan ini, minimal kalau enggak 7-7-nya kita jadi golongan tersebut, minimal salah satunya dah. Kalau enggak salah satunya, minimal kita udah usaha dah pengen jadi salah satunya. Biar apa? Biar kita nanti dianggap sebagai golongan tersebut dan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir kelak. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat saya sebagai pengingat saya dan umumnya buat para jamaah sekalian, untuk tetap terus meningkatkan ketakwaan. Agar apa? Agar di bulan Ramadan ini kita sama-sama meraih predikat takwa. Dan yang terakhir, saya doakan semoga jamaah yang hadir pada hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan anak yang soleh dan soleha, yang belum nikah diberikan pasangan yang soleh dan soleha, dan buka puasanya sama yang enak-enak. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita sambung lagi kalau ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.